Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nandi Ali, Raraswati, Muhammad Zahid, dan Masyita Insira. Di sini kami akan membahas analisa routing statis. Yang pertama ada distance vector. Distance vector ini menggunakan acuan jarak dan arah untuk mencapai tujuan. Protokol distance vector tidak dapat mengetahui kondisi antar link seperti faktor keandalan dan kecepatan transfer data. Berikut cara kerja distance vector, yaitu router mendapatkan informasi dari router yang berhubungan dengan dia secara langsung tentang keadaan jaringan router tersebut. Lalu berdasarkan informasi, tetangga tersebut dapat mengolah tabel routing. Informasi yang dihasilkan adalah jumlah jarak atau hop yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan. Asumsi rute dalam keadaan baru menyala. Pada awalnya, router hanya punya informasi tentang jaringan yang terhubung secara langsung dengan dia. Lalu router akan saling mengirimkan informasi yang dia punya. Router RTA mengirimkan data tentang jaringan yang terhubung secara langsung terhadap router tersebut. Begitu juga router RTP mengirimkan data jaringan yang terhubung terhadap router tersebut. Setiap router melakukan pemeriksaan terhadap data yang didapat, lalu dibandingkan dengan tabel routing masing-masing router. Bila belum ada, maka data akan dimasukkan, dan jika sudah ada, maka akan dibandingkan jumlah hopnya. Lalu yang berikutnya adalah kelas full routing protocol. Kelas full routing protocol adalah penerapan subnet secara penuh atau default, 24 atau 16 atau 8. Kelas full routing protocol juga suatu protokol di mana protokol ini tidak membawa routing mask information ketika update routing. Ia hanya membawa informasi IP address saja dan menggunakan informasi default mask sebagai masknya. Kelas full merupakan metode pembagian IP address berdasarkan kelas di mana IP address yang berjumlah sekitar 4 miliar dibagi ke dalam 5 kelas, yakni address kelas A, 1 bit pertama IP address-nya 0, address kelas B, 2 bit pertama IP address-nya 10, address kelas C, 3 bit pertama IP address-nya 110, address kelas D, 4 bit pertama IP address-nya 1110, address kelas E, 4 bit pertama IP address-nya 1111. Berikut ini adalah contoh dari kelas full routing protokol. Yang berikutnya adalah classless routing protocol. Sesuai dengan namanya, secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas atau tidak menggunakan kelas. Kemudian jika diartikan dengan pengalamatan IP, maka pengalamatan IP classless dapat diartikan menjadi pengalamatan IP tanpa mengenal kelas, yaitu dengan cara menggunakan classless interdomain routing atau CIDR. Format pengalamannya adalah dengan memberi tanda slash di belakang alamat IP, kemudian diikuti dengan variabel panjang prefix. Dengan metode classless ini dapat menyederhanakan table routing dengan cara satu table routing dapat untuk beberapa jaringan sehingga menghemat penggunaan kapasitas router dalam membuat table routing. Selain itu, metode ini memungkinkan untuk menggunakan alamat IP kelas A dan B dengan panjang prefix tertentu yang belum dipakai. Metrik. Jika sebuah router mempelajari dua jalur berbeda untuk jaringan yang sama dari routing protokol yang sama, ini harus memutuskan rute mana yang lebih baik yang nantinya akan ditempatkan di tabel routing. Metrik sendiri adalah sebuah nilai yang menunjukkan jarak untuk mencapai network tujuan. Setiap routing protokol menggunakan metriknya sendiri. Contohnya pada Routing Information Protocol atau yang sering dikenal dengan RIP. Protokol ini menggunakan hop count untuk menghitung jumlah lompatan router yang dilaluinya. Hop count sendiri
adalah jumlah perangkat perantara yang terdapat pada router yang harus dilewati antara sumber dan tujuan. Semakin kecil nilai hop yang dilalui, maka jalur itulah yang terbaik. Berikut adalah gambaran bagaimana menentukan metrik pada Routing Information Protocol. Terdapat salah satu contoh topologi yang akan memutuskan rute mana yang lebih baik ditempatkan pada tabel routing. RIP akan menentukan rute ini sebagai rute terbaik untuk ditempatkan pada tabel routing. Karena pada rute ini hanya memiliki 2 hop, berbeda dengan rute ini, yang mana terdapat 3 hop yang harus dilewati. Namun, kekurangan dari metrik yang diimplementasikan pada RIP ini adalah RIP tidak menghiraukan bandwidth yang ada. Jadi, walaupun bandwidth yang rute ini memiliki kapasitas lebih besar, tetap rute yang ini yang akan dijadikan sebagai rute terbaik. Selanjutnya metrik pada EIGRP. EIGRP adalah salah satu protokol yang lebih mutakhir daripada RIP atau Routing Information Protocol untuk menentukan rute dengan metrik. Karena pada protokol ini, metrik ditentukan dengan jumlah dari bandwidth dan delay. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan nilai maksimal tertentu. Sedangkan delay adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Rumus untuk menentukan metrik pada EIGRP adalah bandwidth dijumlahkan dengan delay, atau sama dengan sebagai berikut. Sebagai contoh, kita mempunyai 3 site yang sudah diketahui nilai bandwidth dan delay-nya. Sebelumnya, nilai default dari bandwidth pada topologi ini adalah 100.000 kbps dan nilai delay-nya 100. Nilai bandwidth dan delay ini digunakan untuk menentukan nilai metrik untuk jalur site 1 ke site 3. Sedangkan nilai bandwidth dan delay lainnya digunakan untuk menentukan nilai metrik pada jalur site 3 ke site 1. Dengan bandwidth dan delay yang telah diketahui, untuk menentukan metrik jalur site 1 ke site 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai bandwidth terkecil dari setiap site yang dilewati. Lalu, jumlahkan setiap delay pada site sebanyak n delay. Lalu selanjutnya, masukkan nilai-nilai yang telah ditetapkan tadi kepada rumus sebagai berikut. Lalu, Anda akan mendapatkan hasil metriknya. Begitu pula untuk menentukan hasil metrik dari site 3 ke site 1. Anda harus menentukan terlebih dahulu bandwidth terkecil dari setiap site yang telah dilewati. Lalu, jumlahkan setiap delay pada site sebanyak n delay. Setelah itu, masukkan nilai-nilai yang telah ditetapkan tadi ke dalam rumus metriknya. Anda akan mendapatkan hasil metriknya. Maka, dapat disimpulkan bahwa walaupun mempunyai jalur yang sama, tidak semua hasil metrik dari EIGRP ini memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, metrik pada OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu jenis routing yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih cepat dari pendahulunya. Pada OSPF ini, atau yang sering dikenal dengan metrik cost, pemilihan jalur terbaik berdasarkan nilai cost yang terendah. Rumus untuk menentukan cost yaitu cost sama dengan reference bandwidth dibagi interface bandwidth. Sebagai contoh, terdapat topologi sebagai berikut dengan default reference bandwidth-nya 100 juta bit per second atau sama dengan 100 Mbps. Kita akan mencari jalur mana yang terbaik dari PC1 ke PC2. Jika dilihat dari jalur yang ada, kita dapat menggunakan 2 jalur untuk menghubungkan antara PC1 ke PC2. Yang pertama, dari PC1 ke R1, ke R2, lalu ke R3, lalu ke PC2. Dan yang kedua, dari PC1 ke R1, lalu ke R3, lalu ke PC2. Yang pertama, kita menghitung cost dari R1 ke R2, yaitu 100 dibagi 100 yang menghasilkan costnya adalah 1. Lalu dari R2 ke R3, dengan rumus yang sama, menghasilkan cost sama dengan 1. Lalu dari R3 ke PC, dengan rumus yang sama,
menghasilkan cost sama dengan 1. Jika dijumlahkan dari R1 ke R2, R3, nilai cost yang didapatkan adalah sama dengan 3. Sedangkan untuk jalur R1 ke R3, dengan menggunakan rumus cost yang sama, menghasilkan cost sama dengan 10. Lalu dari R3 ke PC2, menghasilkan cost sama dengan 1. Yang mana jika cost itu dijumlahkan dari R1 ke R3, mendapatkan nilai cost sama dengan 11. Maka dapat disimpulkan bahwa jalur terbaik pada protokol OSPF ini adalah jalur dari R1 ke R2 lalu ke R3, karena memiliki nilai cost yang lebih kecil dibanding R1 ke R3. Administrative distance. Administrative distance merupakan kriteria pertama yang digunakan router untuk menentukan routing protokol mana yang akan digunakan jika dua protokol menyediakan informasi routing untuk satu tujuan yang sama. Ini digunakan untuk mengukur tingkat keterpercayaan dari sumber informasi routing. Setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan nilai administrative distance yang dimilikinya. Berikut adalah tabel nilai default dari administrative distance. Sebagai contoh, diketahui terdapat 4 router seperti gambar berikut. Lalu, router A akan mencari jalur terbaik ke router C. Dan jika router C menerima informasi routing dari protokol Open Shortest Path First atau yang sering disebut dengan OSPF, yang memiliki nilai administrative distance 110, dan Routing Information Protocol atau yang sering disebut dengan RIP yang memiliki nilai administrative distance sebanyak 120. Maka, router akan menggunakan informasi routing yang dimiliki OSPF karena lebih terpercaya. Load balancing. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang, optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Manfaat load balancing. Yang pertama, mengurangi beban server. Request data dari klien tentu akan membuat server mengalami overload. Bila terjadi overload, server tersebut akan down dan tidak dapat diakses oleh klien. Maka dari itu, load balancing membagi beban request data dari klien agar server berjalan lebih maksimal dalam menangani request data klien. Yang kedua, mempercepat akses. Bila melakukan load balancing pada web server, maka website dari web server tersebut akan lebih cepat diakses. Hal tersebut dikarenakan beban dari klien dapat ditangani oleh 2 atau lebih web server yang menyebabkan akses tersebut dapat ditangani tanpa memperlambat kinerja dari server. Dan yang ketiga, redundansi. Jika terdapat 3 web server dan salah satunya mengalami kerusakan atau down, maka 2 server lainnya akan tetap menjaga website selalu berjalan dan dapat diakses oleh klien. Klien tidak akan menyadari downtime apapun dari website tersebut. Kelebihan load balancing. Yang pertama, dapat membagi pekerjaan secara merata kepada server layanan utama. Yang kedua, sebagai pintu masuk kepada pelayanan yang ada. Yang ketiga, meminimalisir waktu down dari layanan. Dan yang terakhir, mempercepat akses layanan karena dapat mengarahkan permintaan layanan ke server yang memiliki respon cepat. Selain kelebihan, terdapat pula kelemahan dari load balancing, yaitu yang pertama, menambah biaya karena membutuhkan 2 atau lebih server. Yang kedua, jika server induk bermasalah, maka semua sistem virtual yang ada di dalamnya tidak dapat digunakan. Dan yang ketiga, penempatan semua data dalam satu server akan menjadi target serangan virus ataupun serangan hacker. Cara kerja load balancing. Seperti yang terlihat pada gambar, saat 4 klien melakukan request data kepada server, maka load balancer
akan membagi beban tersebut menjadi seperti berikut. Klien 1 dan klien 2 akan dilayani oleh server 1, sementara klien 3 dan klien 4 akan dilayani oleh server 2. Routing statis. Routing statis adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statis adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur yang dilalui spesifik yang dibuat oleh administrator. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh administrator. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk skala kecil. Bagaimana sih cara kerja di routing statis ini? Cara kerja routing statis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Secara analogi, pengiriman data melalui routing statis itu seperti kita ingin mengirimkan barang ke kota lain menggunakan jasa ekspedisi. Jadi misal kita punya 2 komputer yang sudah terhubung, lalu komputer A ingin mengirimkan data ke komputer B. Bagaimana cara kerja routing statis dalam pengiriman data tersebut? Pertama, data dari komputer A. Data ingin menuju ke komputer B yang ber-IP 192.168.2.1 tapi belum tahu rutenya. Jadi, data akan dikirimkan ke default gateway di 192.168.1.2. Secara analoginya, paket dari si A ingin dikirim ke kota si B. Jadi si A mengirimkan paketnya ke jasa ekspedisi terdekat terlebih dahulu untuk dikirimkan lagi nantinya. Oke, setelah itu ketika data sudah sampai di sana, router akan menentukan rute terbaik untuk pengiriman data ke komputer B. Dicek tabelnya. Untuk ke destinasi komputer B yang ber-IP 192.168.2.1, ternyata next hop-nya adalah 192.168.100.2. Lalu data dikirim ke sana. Secara analogi, paket yang sudah ada di kantor jasa ekspedisi di dekat A akan mengirimkan ke kantor jasa ekspedisi di daerah dekat si B. Oke, setelah data sampai, router akan mengecek lagi mau kemana tujuan data tersebut. Ketika sudah tahu tujuannya kemana, maka data akan dikirimkan ke komputer 192.168.2.1 melalui 192.168.2.2. Secara analoginya, paket yang sudah diterima di kantor jasa ekspedisi daerah si B akan mengirimkan lagi paketnya ke tujuan akhir, yaitu tujuan si B berada. Data telah sampai di komputer B, paket juga telah sampai di rumah si B. Di routing statis terdapat perintah-perintah dasar, yaitu yang pertama IP route, perintah untuk membuat routing statik. Destination, network tujuan yang akan ditambahkan. Subnet mask yang digunakan pada network. Next hop address, alamat dari router yang menghubungkan antara router dengan router tujuan. Aturan-aturan routing statis. Yang pertama, konfigurasi routing dilakukan secara manual. Yang kedua, membutuhkan informasi network destination. Yang ketiga, setiap network destination disetting secara manual. Yang keempat, digunakan oleh organisasi kecil. Yang kelima, memiliki administratif, distance 0 atau 1. Prosedur konfigurasi routing statis. Pertama yang harus kita lakukan adalah buka aplikasi Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Kemudian, pilih 6 buah PC atau komputer. Lalu setelah itu pilih 3 buah switch. Dan 3 buah router. Switch dan router yang dipilih sebaiknya bertipe PT, agar tidak perlu menambahkan modul pada komponen router.
Selanjutnya, hubungkan PC atau komputer ke switch menggunakan kabel bertipe stray. Begitu pula dari switch ke router, kita gunakan kabel stray sebagai penghubungnya. Nah, lakukan hal yang sama seperti jaringan 1 ke jaringan 2 dan jaringan 3. Sebelum menghubungkan dari router ke router menggunakan kabel serial, kita klik terlebih dahulu routernya. Karena port serialnya masih kosong, maka cara pertama yang harus dilakukan adalah menekan tombol off pada router. Kemudian kita bawa port tersebut ke port yang masih kosong, lalu nyalakan kembali tombol on-nya. Lakukan hal yang sama ke router-router yang lain. Lalu setelah itu, untuk menghubungkan antara router ke router, kita gunakan kabel serial bertipe DTE. Selanjutnya, kita konfigurasi bagian router. Klik router pertama dan pilih fast Ethernet 00. Aktifkan status port dan isi IP address dengan 192.168.1.1. Subnet mask akan muncul secara otomatis jika diklik. Lakukan pada router kedua seperti pada router pertama, yaitu aktifkan status port dan isi IP address dengan 192.168.2.1. Pada router ketiga, memiliki IP address 192.168.3.1. Pada jaringan pertama terdapat dua PC. Pada PC pertama kita isi dengan IP 192.168.1.2. Subnet mask akan muncul secara otomatis. Nah, untuk menghubungkan satu jaringan ke jaringan lain, kita harus memasukkan default gateway dengan 192.168.1.1. Pada PC kedua, kita isi IP address dengan 192.168.1.3. Default gateway ini adalah gerbang jalan menuju jaringan lain, di mana default gateway yang digunakan yaitu IP pertama yang dituju pada router. Pada PC pertama di jaringan kedua, kita isi dengan 192.168.2.2. di mana default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Sedangkan pada PC kedua di jaringan kedua, kita isi IP address-nya dengan 192.168.2.3 dengan default gateway 192.168.2.1. Pada jaringan ketiga di PC pertama, kita isi IP address-nya dengan 192.168.3.2 dengan default gateway 192.168.3.1. Nah, di PC terakhir pada jaringan ketiga, kita isi IP address-nya dengan 192.168.3.3 dengan default gateway 192.168.3.1. Selanjutnya, pada router pertama kita pilih serial 2/0, lalu aktifkan status portnya, kemudian atur clock rate-nya menjadi 64.000 dan isi IP address-nya dengan 10.10.10.1 dan subnet mask-nya akan muncul secara otomatis. Pada router kedua kita pilih serial 2/0, lalu aktifkan status portnya, kemudian atur clock rate-nya menjadi 64.000. Kemudian isi IP address-nya menjadi 10.10.10.2. Lalu kita pilih serial 3/0. Kita aktifkan status port-nya, ubah clock rate-nya menjadi 64.000 dan isi IP address-nya dengan 20.20.20.1. Kemudian subnet mask-nya akan muncul secara otomatis. Nah, pada router ketiga kita pilih serial 2/0, kemudian aktifkan status portnya dan ubah clock rate-nya menjadi 64.000, isi IP address-nya dengan
20.20.20.2. Setelah itu, kita coba kirim pesan dari PC1 ke PC2 di setiap jaringan. Di jaringan 1 berhasil, di jaringan 2 berhasil, di jaringan 3 juga berhasil. Sedangkan dari jaringan 1 ke jaringan 2 masih fail. Nah, untuk mengatasinya, kita konfigurasi router pertama terlebih dahulu. Klik router, pilih static pada bagian routing, isi network dengan 192.168.2.0, lalu masknya 255.255.255.0. Untuk next hopnya kita isi dengan 10.10.10.2, itu untuk jaringan pertama ke jaringan kedua. Lalu kita klik add. Nah, sedangkan untuk jaringan pertama ke jaringan ketiga, kita isi networknya dengan 192.168.3.0. Untuk masknya masih sama dan next hopnya kita isi dengan 10.10.10.2. Lalu klik add. Sekarang kita konfigurasi router ketiga. Untuk menghubungkan jaringan 3 ke jaringan 1, kita gunakan networknya 192.168.1.0. Masknya kita isi dengan 255.255.255.0 dan next hopnya 20.20.20.1. Lalu kita klik add. Nah, untuk jaringan 3 ke jaringan 2, networknya 192.168.2.0 dan next hopnya 20.20.20.1. Sekarang kita konfigurasi router kedua. Untuk menghubungkan jaringan 2 ke jaringan 1, kita isi networknya dengan 192.168.1.0, masknya kita isi dengan 255.255.255.0, dan next hopnya kita isi dengan 10.10.10.1. Lalu kita add. Nah, sekarang untuk menghubungkan jaringan kedua ke jaringan 3, kita isi networknya dengan 192.168.3.0 dan next hopnya 20.20.20.2. Lalu kita klik add. Setelah semuanya kita konfigurasi, kita coba kirim pesan antar jaringan. Jika semuanya memiliki status successful, maka semua jaringan telah terhubung. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih.